Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 akan membawakan topik Wimel Daily yang telah diberikan oleh Ibu Guru. Sebelum kita memulai, kami akan memperkenalkan diri kami. Dimulai dari saya. Perkenalkan nama saya Hairul dengan NIM 1030 123 00435. Perkenalkan, nama saya Kusno Kotima dengan NIM 1030 123 30354. Lalu saya Novi Ramadan dengan NIM 1030 12 300 419. Perkenalkan saya Muhammad Atala Arkanisani dengan NIM 103 012 300 468. Baik, boleh di next. Nah, topik yang kelompok kami dapatkan yaitu adalah Wimel Daily. Wimel Daily adalah aplikasi yang diperuntukkan untuk komunitas hobi para pria yang memungkinkan sharing, diskusi, review produk hingga merancang event atau aktivitas bersama. Next. Nah, terdapat 5 poin-poin presentasi yang akan kami paparkan. Yang pertama adalah proses bisnis, yang kedua adalah ERD, ketiga adalah skema relasi, keempat adalah functional dependency, dan terakhir atau poin kelima adalah normalisasi. Next. Nah, yang pertama adalah proses bisnis. Oke, untuk proses bisnis. Poin pertama yaitu pendaftaran user Wimel Daily, diidentifikasi dari email, username, dan nomor handphone. Yang kedua yaitu pembedaan jenis user. Jadi user ini dibedakan menjadi administrator, pengelola aktivitas grup, dan member yang hanya dapat diikuti oleh aktivitas grup itu saja. Nah, selanjutnya adalah pengelolaan grup. Administrator dapat membuat satu grup tapi dapat dikelola oleh banyak administrator. Dan setiap grup memiliki satu user dan dapat diikuti oleh banyak user. Nah, poin selanjutnya adalah aktivitas grup. Terdapat jenis aktivitas seperti forum diskusi dan review produk. Untuk mengikuti aktivitas tersebut, maka setiap user harus bergabung ke grup. Lalu selanjutnya terdapat manajemen forum diskusi, yaitu administrator dapat menambah dan memoderasi post forum dan member hanya dapat membalas post saja. Lalu selanjutnya ada manajemen review produk, yaitu semua user dapat menulis review produk, yang dimana mereka harus mencantumkan rating dengan narasi 20-200 karakter, tempat pembelian, varian, dan lama pemakaian. Selanjutnya ada informasi produk. Jadi setiap produk itu memiliki atribut ID, nama barang, merek, spesifikasi, kategori, dan kisaran harga. Selanjutnya adalah daftar kategori, yaitu dibuat oleh Wimeo Daily, di mana user tidak bisa menambah kategori sendiri, serta barang dapat masuk ke dalam banyak kategori. Nah, poin kedua yaitu ERD. Oke, untuk ERD poin pertama dan poin kedua. Untuk poin pertama, user Wimel Daily diidentifikasi berdasarkan email, username, dan nomor handphone. Di sini terdapat entitas user di mana primary key-nya adalah user ID dengan atribut first name, last name, nomor handphone, alamat, dan alamat email. Kemudian untuk poin kedua, user itu dibedakan menjadi administrator dan member. Jadi administrator itu adalah user yang bertindak sebagai pengelola grup komunitas. Nah, ada juga member tuh yang biasanya hanya dapat mengikuti aktivitas dari grup komunitas yang tersedia. Pada ERD, maka hubungan antara relasi antara user, administrator dengan member itu dikaitkan dengan relasi disjoin. Dengan administrator, primary key-nya yaitu administrator ID, atributnya yaitu username dan juga password. Lalu untuk disjoin lainnya yaitu dengan entitas member dengan primary key member ID, begitu juga dengan entitasnya atau atributnya yaitu username dan juga password. Nah, selanjutnya adalah poin ketiga, maaf.
yaitu administrator dapat membuat grup misalnya biker, gamer, ataupun rocker. Setiap grup minimal memiliki satu user. Setiap user dapat mengikuti banyak grup. Satu grup hanya dapat dibuat oleh satu administrator, namun dapat dikelola oleh beberapa user administrator. Poin keempat adalah di dalam grup terdapat banyak aktivitas. Setiap user harus terlebih dahulu mengikuti atau join grup tersebut untuk mengikuti aktivitas tersebut. Aktivitas dapat berupa forum diskusi maupun review produk terkait grup tersebut. Misalkan review spare part pada grup biker dan review game pada grup gamer. Nah, yang pertama adalah entitas grup yang memiliki primary key, grup ID, dan atribut nama grup, deskripsi grup, dan rating grup. Nah, administrator dan grup memiliki relasi one to many, di mana satu admin dapat membuat atau mengurus lebih dari satu grup. Nah, member dan grup memiliki hubungan relasi many to many, di mana grup dapat memiliki lebih dari satu member dan member dapat memiliki lebih dari satu grup. Nah, sebelum masuk grup terdapat deskriptif atribut untuk member, yaitu registrasi. Di dalam grup terdapat banyak aktivitas, di mana grup ada kaitannya dengan forum dan review, maka terjadi overlap. Nah, di mana member bisa mengikuti satu atau kedua kegiatan yang terdapat di dalam grup tersebut. Next. Baiklah, lalu untuk poin nomor 5, administrator dapat menambah thread forum diskusi dan memoderasi post pada forum, edit dan delete post yang out of topic atau mengandung sara. Sedangkan member hanya dapat membalas post. Nah, seperti yang dijelaskan pada poin ketiga tadi, terdapat relasi antara administrator dengan forum diskusi yang dimana banyak administrator dapat mengelola banyak forum diskusi. Nah, pada deskriptif atributnya yaitu mengelola, disinilah administrator dapat eh, melakukan edit, delete, post yang mengandung topik, yang mengandung sara atau sebagainya. Lalu untuk poin nomor 6, setiap user dapat menulis review produk. Setiap user yang menulis review harus mencantumkan rating, narasi 20-200 karakter, tempat membeli, varian, dan lama pemakaiannya. Di sini terdapat eh, pada review produk terdapat primary key yaitu review produk ID dengan entitas nama review, komentar, narasi komentar, varian, dan lama pemakaian. Dan eh, dan juga yang tadi ada kekurangan pada poin nomor 5 yaitu kalau member bisa memiliki relasi dengan kardinalitas many to many dengan deskriptif atribut mengomentari. Poin ketujuh yaitu produk memiliki ID, nama barang, merek, spesifikasi, kategori, dan kisaran harga. Jadi di sini ada entitas yang bernama produk dengan primary key yaitu produk ID dan atribut nama barang, merek, spesifikasi, kisaran harga. Poin ke-8. Daftar kategori dibuat oleh Wimeo Daily sehingga user tidak bisa menambah kategori sendiri. Sebuah barang bisa saja termasuk ke dalam beberapa kategori sekaligus. Jadi di sini ada entitas lemah bernama kategori yang memiliki primary key kategori ID dan atribut kategori produk. Kategori ini berelasi dengan entitas produk dengan kategori ke produk yaitu one to many dan produk ke kategori yaitu one to one. Dan juga berelasi dengan review produk dengan relasi dari kategori ke review produk yaitu one to many dan relasi dari review produk ke kategori yaitu one to many juga. Selanjutnya adalah poin ketiga, yaitu skema relasi. Oke, di sini saya akan menjelaskan dari IRD ke skema relasi dari user, administrator, dan member. Oke, jadi di sini ada user dengan primary key-nya itu user ID. Lalu ada atributnya berupa first name, last name, nomor handphone, sama alamat email. Begitu juga dengan ada entitas yang namanya member, kemudian primary key-nya namanya member ID,
foreign key-nya namanya user ID, kemudian atribut lainnya yaitu username dan juga password. Lalu untuk entitas administrator, primary key-nya yaitu administrator ID, foreign key-nya user ID. Lalu ada atribut lainnya di dalam entitas administrator yaitu username dan password. Lalu untuk relasinya, dikarenakan IRD dari user administrator dengan member itu disjoin, maka arah panahnya yaitu dari member ke user dan dari administrator ke user. Next. Nah, saya akan menjelaskan poin berikutnya. Pertama-tama, saya akan menjelaskan PKFK dari grup. Nah, PK dari grup sendiri adalah grup ID dan FK-nya adalah administrator ID. Nah, pertama saya akan menjelaskan administrator ke grup. Nah, relasinya adalah many to one, maka arah panahnya dari grup ke administrator. Nah, selanjutnya adalah member ke grup, yaitu di antara member dan grup terdapat deskriptif atribut yang namanya registrasi yang dibuat menjadi sebuah entitas baru yang dinamakan join. Nah, saya akan menjelaskan PKFK dari join. PKFK yang pertamanya adalah member ID dan PKFK keduanya adalah grup ID. Lalu arah panahnya mulai dari join ke member itu many to many dan dari join ke grup itu juga many to many. Nah, lalu ada relasi antara grup, review, dan forum itu terdapat overlap atau terjadi overlap. Mengapa? Karena terdapat dua hal yang dapat dilakukan secara langsung oleh member. Nah, PK dari forum tersendiri, PK dari forum diskusi itu sendiri adalah diskusi forum ID dan PK dari review produk itu sendiri adalah review produk ID. Nah, untuk skema relasinya, seperti yang saya bilang, terdapat overlap, maka arah panahnya langsung mengarah ke kedua entitas sekaligus. Selanjutnya. Baiklah, lalu saya akan menjelaskan konversi IRD ke skema relasi dari administrator ke forum diskusi, gitu juga dengan member. Seperti yang terlihat di sini, pada IRD, antara administrator dengan forum diskusi, terdapat relasi many to many dengan deskriptif atribut di tengahnya. Maka di sini kita untuk di skema relasi akan dibuat sebuah entitas baru yang dinamakan pengelolaan dengan dengan primary dan foreign key satu yaitu administrator ID dan juga primary key dan foreign key kedua yaitu diskusi forum ID dan terdapat atribut yang dinamakan mengelola. Begitu juga dengan member terhadap forum diskusi yang dimana memiliki relasi dengan kardinalitas many to many dan memiliki deskriptif atribut yaitu mengomentari. Sama seperti pengelolaan, mengomentari ini akan diubah menjadi entitas baru yang dinamakan komentar dengan primary key dan foreign key ke satu yaitu member ID dan primary key dan foreign key kedua yaitu diskusi forum ID dan terdapat atribut yaitu mengomentari. Next. Jadi saya akan menjelaskan IRD dari produk, kategori, dan review produk. Jadi di sini ada entitas produk dengan primary key product ID dan foreign key kategori ID yang didapatkan dari entitas kategori dengan atribut nama barang, merek, spesifikasi, dan kisaran harga. Selanjutnya ada entitas kategori dengan primary key dan foreign key pertama yaitu kategori ID dan primary key, foreign key dan foreign key kedua yaitu review produk yang didapatkan dari entitas review produk dengan atribut kategori produk. Kategori ini berelasi dengan produk dan review produk. Selanjutnya ada entitas review produk dengan primary key review product ID dan atribut nama review, komentar, narasi komentar, varian, dan nama pemakaian. Nah, poin keempat adalah functional dependency. Oke, untuk functional dependency Wimel Daily, poin yang pertama yaitu pendaftaran user Wimel Daily.
Nah, untuk functional dependensinya yaitu email dari username dan nomor handphone. Mengapa email? Karena email itu adalah kunci utama untuk mengidentifikasi user, sehingga username dan nomor handphone itu bergantung pada email. Kemudian yang kedua, pembeda jenis user. Functional dependensinya yaitu user dari jenis user. Mengapa? Karena tipe user itu berasal dari administrator dan ataupun member yang ditentukan oleh user. Nah, selanjutnya yang poin ketiga yaitu pengelolaan grup dengan functional dependency ID group yang terdiri dari nama grup, deskripsi grup, dan rating grup. Karena nama grup, deskripsi grup, rating grup bergantung pada ID grup. Nah, selanjutnya adalah poin keempat yaitu aktivitas grup dengan functional dependency, aktivitas yang terdiri dari jenis aktivitasnya. Karena jenis aktivitas dan ID grup berkaitan dengan jenisnya, baik itu administrator ataupun member. Lalu untuk poin nomor 5 yaitu manajemen forum diskusi, nama forum, deskripsi thread, tanggal dibuat, rating, itu memiliki fungsi yang benar-benar bergantung dan berkaitan terhadap ID post. Lalu untuk poin nomor 6, penulisan review produk, yaitu nama review, komentar, narasi komentar, varian, dan nama pemakaian, memiliki fungsi yang bergantung dan berkaitan dengan ID produk review. Poin ketujuh yaitu informasi produk, nama barang, merek, spesifikasi, kisaran harga berkaitan dengan ID produk. Untuk poin ke-8, kategori produk, yaitu hal ini karena kategori dari produk itu berkaitan dengan ID kategori. Nah, poin terakhir atau yang kelima adalah normalisasi. Oke. Untuk normalisasi pertama Wimel Daily. Nah, untuk tabel pertama dari user Wimel Daily yang menjadi primary key-nya yaitu ID user. Lalu untuk atribut lainnya yaitu first name, last name, nomor handphone, dan juga alamat email. Untuk tabel yang kedua ada tabel yang entitasnya namanya group. Lalu untuk primary key-nya itu adalah ID group. Entitas lain di dalam atribut lain di dalam entitas group itu ada nama group, deskripsi group, sama rating group. Nah, selanjutnya adalah tabel 3 yaitu forum diskusi, yang dimana primary key-nya adalah discovery forum dan atributnya adalah nama forum, deskripsi thread, tanggal dibuat, rating forum diskusi. Dan selanjutnya adalah tabel keempat yaitu review produk dengan primary key ID review dan atribut rating, narasi tanpa pembelian, varian, lama pemakaian, dan foreign key mengacu ke tabel produk yaitu ID produk. Selanjutnya adalah foreign key yang mengacu ke tabel user Beamer Daily yaitu ID user. Selanjutnya untuk tabel nomor 5, ya yang merupakan entitas produk, memiliki primary key ID produk dengan atribut nama review, komentar, narasi komentar, varian, dan lama pemakaian. Dan untuk tabel nomor 6, terdapat entitas kategori dengan primary key ID kategori dengan atribut kategori produk. Selanjutnya saya akan menjelaskan normalisasi kedua dari Wimel Daily. Jadi untuk normalisasi kedua itu tidak ada perubahan yang diperlukan karena setiap atribut dalam setiap tabel sudah berhubungan secara fungsional dengan primary key. Untuk normalisasi ketiga dari Wimel Daily, sebenarnya normalisasi ketiga dari Wimel Daily ini tidak memiliki perbedaan yang signifikan dari normalisasi yang pertama. Hal tersebut karena IRD atau juga skema relasi yang telah kita buat sebelumnya itu merupakan bentuk paling sederhananya. Nah, saya akan menjelaskan kembali mulai dari tabel 1 yaitu user Wimel Daily yang memiliki primary key ID user dan atribut first name, last name, nomor handphone, dan alamat email. Dan tabel kedua yaitu group yang memiliki primary key ID group dan atribut nama grup, deskripsi grup, dan rating grup.
Lalu untuk tabel ketiga yaitu forum diskusi, memiliki primary key, diskusi forum ID, dengan atribut, nama forum, deskripsi thread, tanggal dibuat, dan rating forum diskusi. Lalu untuk tabel nomor 4 terdapat review produk dengan primary key ID review, dengan atribut rating, narasi, tempat pembelian, varian, dan nama pemakaian. Dan terdapat ID produk yaitu foreign key yang mengacu kepada tabel produk dan ID user yaitu foreign key yang mengacu kepada tabel user email daily. Untuk tabel kelima, ada produk dengan primary key yaitu ID produk dan atribut lainnya yaitu nama review, komentar, narasi komentar, varian, dan nama pemakaian. Untuk tabel ke-6, yaitu kategori dengan primary key, ID kategori, dan atributnya yaitu kategori produk. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.